النبيين وحفظ المرسلين هام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم الذي من الشرف صافي هني يهاب يا غني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم سحنا فتنا كذب مبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام كتب أول الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي محمد حداد في تعليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دار آمين رضي الله عنكم أجمعين. ومن السنة التابعة للنظافة دهن شعر اللحية وترجيلها بالمشط وكذا كل شعر يقصد تبقيته والاكتحال بالإثمر في كل عين ثلاثا وكان عليه السلام يكتحل في كل ليلة كذلك واستعمال الطيب والاكثار منهم فإنه يستر روائح الكريهة الثائرة من الإنسان وغيره ويتأكد عند حضور الجمعة وسائر الجموع الإسلام قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ويكثر منه ربما رؤيا بريك الطيب على مفرق رأسه وذلك ليستنى به وإلا فقد كان عليه السلام له طيب في جسده يستغني به عن الطيب حتى أنهم كانوا يجمعون عرقه ويتطيبون به ويستحب أن يتطيب الرجل بما يظهر به ويخفى لونه والمرأة وما أردت بضد ذلك وعليك الاحتراز إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, lahir batin kita, apapun saat ini sebelum ini akan datang yang telah kita nikmati miliki tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita hanya mensyukurinya, menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik seperti atau sesuai dengan kebutuhan kita untuk kebaikan lahir batin dunia akhirat kita. Yang kembalinya syukur itu yang kita gunakan dengan baik semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada setiap hamba yang mensyukuri nikmatnya bahwasanya ia akan menambahkan bagi hamba tersebut nikmat-nikmat darinya. Mudah-mudahan lantunan puji syukur kita saat ini atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi puji syukur yang sempurna yang meliputi segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan segala nikmat yang bagi kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin hamba-hamba yang bersyukur terhadap segala nikmat Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi keluarganya, para sahabat, para pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita semua dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita berharap Allah kelak masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu yang lalu dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad di antara bagian kebersihan yang harus kita perhatikan pada tubuh kita yang diminta secara syariat sebagai fitrah, kesucian bagi setiap kita manusia, yang membuat kita menjadi seorang yang bersih lahir, bersih batin, bersih bagi yang nampak di mata manusia dan bersih bagi yang tidak nampak di mata manusia. Karena kita lahir batin kita nampak di mata Allah, walaupun tidak nampak di mata manusia tapi nampak di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, tapi ketika seseorang itu bersih maka ia dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba yang memiliki sopan santun, etika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sadar atau tidak sadar kita, dimanapun kita berada, kita di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas pengawasan Allah terhadap setiap kita. Dan kebersihan lahir itu menunjukkan kebersihan batin.
Ketika seseorang lahirnya bersih, batinnya bersih. Ketika seseorang lahirnya baik, rapi, maka kelihatan nampak namanya dari rapi dan baik lahir itu rapi, baik juga batinnya. Dan beliau mengatakan di antara yang harus kita perhatikan izalatu sya'ril anah, menghilangkan namanya bulu yang ada di atas kemaluan kita, baik laki atau perempuan. Wa natfil ibti aw halqi, dan juga mencabut bulu ketiak atau mencukurnya. Kalau memang mampu untuk dicabut, disunahkan untuk dicabut. Kalau tidak, mencukurnya. Tidak tidak dilarang secara syariat, tidak dianggap baik kalau kita biarkan. Wa ghassi syarib, begitu juga mencukur kumis kita. Kalau kepengen kita biarkan kumis kita dicukur dengan rapi. Kalau sudah mulai menutupi bibir kita, maka cukur yang menutupi bibir kita. Jangan biarkan kumis kita itu panjang. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad rapi. Wa taqlimud dhufar, dan memotong kuku kita, baik kuku tangan begitu juga kuku kaki, dan beliau menyatakan bahwasanya dianjurkan, dianggap baik ketika kita memotong tangan kita, dimulai dari jari telunjuk tangan sebelah kanan sampai kelingking tangan sebelah kanan, tunjuk, tengah, manis, kelingking. Wa min khinsiril yusra, kemudian dimulai di kelingking tangan kiri, kelingking sampai manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Wa yakhtim bi ibhamil yumna, dan ditutup dengan ibu jari tangan sebelah kanan. Itu beliau mengatakan. Wa amma rijlan, adapun kedua kaki, fayubda bi khinsiril yumna wa yakhtim bi khinsiril yusra. Kalau namanya kuku kaki dimulai dari jari kelingking kaki sebelah kanan, kelingking burut sampai ditutup dengan kelingking jari sebelah kiri. Jadi burut, cara memotongnya itu dianggap baik, diajarkan karena ada kelebihan dan manfaat tersendiri ketika kita melakukannya. Sampai diajarkan bagaimana caranya dalam syariat. Dan beliau mengatakan yukrah ta'khir fi'li hadhil asya' an kulli arba'ina yawman, makruh kalau dibiarkan semua hal-hal itu semua yang harus kita bersihkan, rapikan tubuh kita darinya lebih dari 40 hari, paling minim 40 hari sekali. Namanya bulu-bulu yang ada tadi, rambut yang ada dipotong, begitu juga kuku, tangan dan kaki dipotong. Begitu juga beliau mengajarkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang berkumpul di mungkin lipatan-lipatan tubuh kita, begitu juga di tempat-tempat yang dalam ada lubang seperti pusar kita dan lain sebagainya, telinga kita, lubang itu dibersihkan, dihilangkan kotorannya. Dan apa yang bersatu berkumpul minar ramas, dari kotoran mata, minal ainin, dari kedua mata kita, bahasa kita tai mata kita, dibersihkan. Begitu juga kotoran yang ada di lubang hidung kita, begitu juga dibersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita. Dan beliau memberikan masukan terhadap kita yang amat sangat besar. Hendaklah engkau, katanya, membersihkan mulutmu dengan bersiwak. Dan bersiwak itu minal araq aula, dari kayu arak lebih utama. Kayu arak itu kayu yang biasa kita lihat dijual di Mekah, Madinah. Kayu arak, ya. Ini namanya kayu arak. Walaupun dengan selain arak, dengan kayu yang bisa namanya dibikin seperti namanya bulu-bulu sikat gigi dengan jadi bulunya. Artinya kalau seandainya ada kayu dari pohon yang bisa seperti ini, boleh digunakan untuk bersiwak. Tapi pakai kayu arak lebih utama. Artinya kayunya digigit sampai dia seperti ini, sampai ya dengan sendirinya membentuk namanya
potongan-potongan kecil. Nah, seperti namanya sikat gigi. Nah. Dan diutamakan ketika seseorang ingin melaksanakan berbagai macam ibadat, terutama sholat. Begitu juga berwudu, karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersiwak setiap kali kita berwudu dan sholat. Sampai beliau mengatakan dalam anjurannya, dorongannya, laula an usyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu, dalam riwayat inda kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka pasti aku akan perintahkan mereka dengan perintah yang wajib untuk mereka bersiwak setiap kali mereka berwudu dan setiap kali mereka sholat, terutama sholat. Rasulullah menyatakan dalam berbagai macam riwayat, di antaranya salatun bisiwak khair min sab'ina shalah bighairi siwak. Sekali salat bersiwak lebih baik daripada 70 kali salat tanpa bersiwak. Sampai ulama mengatakan, sebagian mereka mengatakan, termasuk hadiah yang paling mahal yang bisa diberikan atau yang diberikan oleh seseorang ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah siwak. Dan siwak juga membantu ruh seseorang mudah untuk keluar dari jasadnya ketika ia sedang sakaratil maut, seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sedang menghadapi sakaratil maut. Nah, tapi ya, kalau dia yang bersangkutan tidak bisa bersiwak sendiri, disiwaki, tapi ya dilembutkan dulu siwaknya dan disiwaki pelan-pelan. Tandib thiyabik bilma, dan membersihkan pakaianmu dengan air setiap kali ia kotor, tanpa berlebihan dan menyerupai orang-orang yang berlebihan. Saya mengatakan, kita lanjutkan, wa minas sunnati tabi'ati lin nadhafah, dan termasuk bagian daripada sunnah yang mengikuti kebersihan. Arti sunnah artinya dianjurkan bagi setiap kita muslim muslimah untuk melakukannya, dan ia merupakan cara yang diwariskan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Ketika kita melakukannya dengan niat menghidupkan sunnah, maka kita mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau kita melakukannya hanya sekedar kebiasaan, ingin tampil baik dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita melakukannya dengan niat dengan niat melaksanakan sunnah atau menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhnu sya'ril lihyati wa tarjiluha bil mushti. Kalau memang seseorang laki itu memiliki lihya, jenggot, nah, jenggotnya didihin, dikasih minyak. Kemudian jenggotnya juga namanya dirapikan dengan disisir. Jangan sampai jenggotnya kusut. Pakai minyak, disisir, dirapikan. Wa kadza kullu syai'in yuqsad tabghiyatu, begitu juga setiap rambut yang ada di tubuh kita, seperti rambut kita yang ditujukan untuk kita biarkan ia tumbuh, maka dianjurkan, disunnahkan untuk namanya dikasih minyak rambut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal iktihal bil ismin fi kulli ain thalathan, dan juga baik ketika seseorang laki atau perempuan untuk memakai celak mata, terutama dengan bahan yang namanya ismid. Fi kulli ainin thalathan, di setiap mata 3 kali. Baik laki, begitu juga perempuan. Wa kana alaihi salam, dan dahulu Nabi besar Muhammad mudah Allah limpahkan salam terhadap beliau, yaktahilu fi kulli lailatin kadzalik, beliau memakai celak di setiap malamnya seperti itu. Rasulullah setiap malam pakai celak. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umat untuk bercelak. Di antara manfaatnya bisa menumbuhkan namanya
rambut mata kita, bulu mata kita, dan bisa membuat mata kita itu lebih jeli, lebih terang. Pakai ithmid. Di malam hari ketika kita di situ namanya ingin tidur. Ithmid. Wasti'malut tib, dan memakai wewangian. Dianjurkan kita, disunnahkan kita, diajarkan kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sunnah beliau untuk memakai wewangian. Wal iktsari minhu, dan memperbanyak dari wewangian. Bukan hanya memakainya, memperbanyak dari memakai wangian. Kita muslim harus harum. Kita muslim harus rapi. Fa innahu yasuru rawahil kariha ats-tsa'ira min al-insan wa ghairihi. Sesungguhnya wewangian itu bisa menutupi bau-bau yang tidak sedap yang mungkin bisa ditimbulkan dari tubuh manusia. Wa ghairihi, mungkin dari selainnya. Pakaian kita yang mungkin masuk ke tempat-tempat yang di situ berbau, sehingga pakaian kita menimbulkan bau tidak sedap. Maka untuk menghilangkan bau tidak sedap di pakaian kita itu kita pakai wewangian. Begitu juga mungkin tubuh kita dari sebab keringat dan lain sebagainya, sehingga mungkin menghasilkan bau yang tidak sedap. Maka bisa ditutupi bau tidak sedap itu dengan wewangian yang kita pakai. Wa yata'akkad, dan sangat dianjurkan, ditekankan memakai wangian tersebut inda hudhur Jum'ah, ketika kita hadir melaksanakan sholat Jumat terutama. Nah, berkumpulnya kita dengan saudara kita dalam jumlah yang cukup banyak, maka disunnahkan kita untuk memakai wewangian. Wasair jumu'il Islam, dan begitu juga semua namanya pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan, acara-acara yang ada di dalam agama Islam. Acara situ kumpul orang ramai, kita pakai minyak harum agar bau yang tidak sedap yang ada pada tubuh kita, pakaian kita itu tidak dicium oleh tetangga kita yang duduk bersama kita sehingga mengganggunya. Pakai minyak harum. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu wa yakthur minhu, dan sungguh dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, dia suka dengan minyak harum, wa yakthiru minhu, dan ia memperbanyak memakai minyak harum. Suka. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya yang masyhur, "Habbiba ilayya min dunyakum thalas." Aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala suka, senang apa yang ada pada dunia kalian ini, ada 3 hal. Di antaranya at-tib, wewangian. Rasulullah suka wewangian. Dan Rasulullah memperbanyak memakai wewangian. Baik wangian itu mungkin berupa namanya minyak harum. Begitu juga wewangian itu berupa dupa, seperti dupa yang biasa dipakai, yang menghasilkan asap yang harum. Sunnah agar tubuh kita, rumah kita menebarkan bau yang sedap bagi selain kita. Dan bau sedap itu bukan hanya sekedar namanya bau sedap ya. Karena bau sedap itu, bau yang harum itu memberikan namanya kesehatan bagi tubuh kita. Sehingga tubuh kita ini semangat dan juga menambahkan EQ, akal kita, kecerdasan kita. Kalau tidak salah Imam Syafi'i mengatakan dalam kalimatnya, dalam untayan hikmahnya, man taba rihuh zada aqluh. Siapapun yang harum bau tubuhnya, maka akalnya akan bertambah.
Man taba rihuh zada akluh. Barang siapa atau siapapun yang baik atau harum tubuhnya, yang keluar dari tubuhnya, pakaiannya, zada akluh, maka akan bertambah akalnya, IQ-nya, kecerdasannya akan bertambah. Dan bukan hanya sekedar itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada kita, al-aqli walidayhi la yarwah raihatal jannah. Sudah mengatakan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, atau salah satu di antara kedua orang tuanya, ayahnya, bundanya, maka ia apapun yang diamalkan olehnya dari kebaikan tidak membuat dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam kalimat lain sudah mengatakan fa inna raihatal jannah, sudah menegaskan sesungguhnya ketahuilah bahwasanya bau surga itu yusham min masirati 500 am atau kama qala alaihi salatu wasalam. Sudah tercium bau harumnya itu mulai dari perjalanan 500 tahun. Bau surga itu sebelum kita masuk masih ada perjalanan untuk menuju surga 500 tahun, itu bau surga sudah tercium. Harumnya surga. Harumnya surga. Dan bukan hanya sekedar itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kita motivasi, masukan untuk kita memakai namanya wewangian yang harum, sampai beliau mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, barang siapa mencium bau harum kemudian ia membaca kalimat ini, doa ini, Allahumma kama an'amta fazid wa la aisha illa aishul akhirah ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, maka Allah akan ampuni baginya apa-apa yang telah lalu seumur hidupnya dari dosanya. Hanya mencium bau harum kemudian baca doa yang hitungannya hanya beberapa detik. Allahumma kama an'amta fazid wa la aisha illa aishul akhirah. Paling 10 detik. Allahumma kama an'amta fazid wa la aisha illa aishul akhirah. Rasulullah mengatakan sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi disebutkan dalam karya Al-Imam Al-Allam Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Al-Kab dalam karya beliau Jirabul Miskin. Itu beliau menyebutkan hadis tersebut dari Imam Tirmidzi. Masya Allah, mencium bau harum, baca doa itu, Allah ampuni yang lalu yang kita lakukan dari dosa, selain dosa besar. Setiap kali kita mencium, kita baca doa itu, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu yang selama kita hidup kita lakukan. Sekali lagi, bukan dosa-dosa besar yang harus dan disyaratkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dengan bertobat, dengan tobat nasuha. Tidak. Diampuni hanya dengan mencium, membaca doa ketika mencium bau harum. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak memakai wewangian. Baik, sekali lagi wewangian itu berupa minyak. Ya, boleh juga semprot, begitu juga dengan namanya membakar bukhur atau kayu gaharu sehingga menimbulkan bau yang harum. Karena malaikat, nabi dan orang-orang soleh suka dengan bau harum. Jin dan lainnya mereka tidak suka bau harum. Malaikat dan orang-orang yang saleh, arwah yang suci, rauhaniyin, mereka suka bau yang harum. Jin dan sebangsanya yang tidak baik, mereka tidak suka bau harum. Islam mengajarkan kita untuk berupaya bau harum. Makanya kita kemarin kita disunahkan untuk bersiwak agar menghilangkan bau yang tidak sedap yang ada di mulut kita, yang bisa ditimbulkan oleh mulut kita. Wa rubbama ru'ya bariqut tib ala mafraqi ra'sih. Barangkali dilihat bariqut tib, kilauan cahaya atib, wangian, ala mafraq ra'si, di atas namanya belahan rambut kepala beliau. Artinya Rasulullah itu rambutnya ada dibelah, dengan berbagai, ada yang mengatakan di tengah dan lain sebagainya. Itu di tengah belahan rambut Rasulullah itu kelihatan memancar seperti cahaya yang berkilau dari
minyak harum yang dipakai oleh Rasul, wewangian yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Hind, namanya minyak yang ada minyak harumnya. Rasulullah sering pakai misik. Kelihatan. Wadalik liustan nabi, hal itu beliau lakukan untuk agar diikuti, menjadi sunnah beliau, sehingga kita umat mengikuti ketika kita pakai minyak rambut dan kita memakai haruman, bukan hanya sekedar hanya untuk tampil beda atau baik bagus. Karena yang pakai minyak harum ini muslim, kafir pun memakai minyak harum. Tapi muslim ketika memakai minyak harum beda dengan orang selain muslim. Ia memakai minyak harum karena mengikuti jejak langkah Nabi-Nya Muhammad. Ketika dia pakai minyak harum, dia sedang beribadat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dapat pahala, pakai minyak harum dapat pahala. Bahkan ketika nanti beliau jalan insyaallah nanti. Tadi beliau sudah namanya sebutkannya, terutama ketika masa melaksanakan sholat, baik sholat 5 waktu, begitu juga sholat Jumat. Sebagaimana beliau menganjurkan, memberikan motivasi, kalau bisa di setiap pertemuan perkumpulan yang kita hadiri, kita pakai minyak harum untuk menutupi bau yang tidak sedap yang ada pada tubuh kita. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat, kita pakai minyak harum. Ada riwayat mengatakan seorang sholat pakai minyak harum lebih baik daripada seorang yang sholat 70 kali tanpa minyak harum. Dan termasuk sunnah sholat yang Allah mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah, pakailah zinatakum, perhiasan kalian ketika kalian masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat terutama. Dan termasuk zina perhiasan yang harus yang kita harus perhatian dalam setiap kali kita melaksanakan sholat berjamaah adalah parfum minyak harum. Sampai tadi ya ada riwayat mengatakan barang siapa sholat pakai parfum lebih baik daripada orang yang sholat 70 sekali, lebih baik daripada orang yang 70 kali sholat tanpa pakai parfum. Hanya parfum yang dipakai. Tapi sekali lagi niatnya untuk melaksanakan mengikuti sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena muslim pakai parfum, non muslim pun pakai parfum. Wa illa, jika tidak pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai minyak harum, faqad kana alaihi salam, sungguh Rasul, mudah Allah limpahkan salam atas beliau, lahu tibun fi jasadih, beliau memiliki tib, wewangian yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad. Rasulullah itu tubuhnya wangi, harum tubuhnya, walaupun dia tidak pakai minyak harum. Yasagni bihi antib, yang mana beliau itu sebetulnya tidak membutuhkan untuk memakai namanya minyak harum, tidak membutuhkan. Kenapa? Karena tubuhnya memancarkan, menyebarkan bau harum. Keringat Rasulullah harum. Semua yang keluar dari tubuh Nabi besar Muhammad harum. Kalau kita kan enggak. Rasulullah harum, sehingga tidak membutuhkan pakai minyak harum. Sudah harum, walaupun beliau tidak pakai minyak harum. Hatta sampai annahum kanu yajma'un irqahu fa yatatajabuna bih. Sampai mereka sebagian sahabat Nabi Agung Muhammad, mereka mengumpulkan keringatnya Nabi Agung Muhammad. Mereka sahabat mengumpulkan keringat Nabi Agung Muhammad. Maklum di sana namanya panas. Ketika panas ya seseorang berkeringat. Rasulullah orangnya sehat, jadi keringatnya itu bercucuran. Ketika Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, melihat Rasulullah pada suatu ketika sedang berada di rumah mereka berbaring di hari yang panas, keluarlah keringat dari tubuh Nabi Agung Muhammad, maka dielaplah, diambil kain, dielap keringat Nabi Muhammad, dimasukkan ke botol. Itu yang mereka pakai untuk kalau datang namanya acara arisan, bahasa kita mungkin, bahasa sana tidak ada arisan. Datang perempuan lain sebagainya, kalau ketika arisan pakai minyak harum itu, lagi pakai minyak harum, pakai keringatnya Nabi Agung Muhammad. Bahkan ada di kalangan sahabat yang terkenal, satu rumahan baunya harum, bait mutayyibun. Rumah yang mana di situ baunya harum. Mereka dapatkan bau harum itu dari keringatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang ingin kawin, ingin menikah dari kalangan sahabat, mereka mengeluhkan tidak memiliki parfum minyak harum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan untuk mereka mengambil keringat beliau untuk dipakai namanya parfum minyak harum bagi putri beliau ketika ingin menikah. Pengantin pakai keringat Nabi Muhammad untuk untuk menjadi orang yang tampil harum. Maka ketika namanya kumpul dengan yang lainnya, nampak keringat Rasulullah itu menyebarkan bau harum yang aromanya lebih harum dan lebih wangi daripada yang hadir. Semua yang pakai minyak harum. Itu disebutkan oleh para sahabat dan disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab syama'il, yang menunjukkan kita ini beda dengan Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang bilang kita ini sama dengan Nabi Muhammad sallallahu, sama dari apanya? Keringatnya aja sudah ada sama. Keringatnya aja sudah ada. Ada orang yang ingin yang mau mengumpulkan keringat kita apalagi dijadikan parfum. Ada tak kira? Istri kita pun tidak mau. Istri kita pun tidak mau. Sama dari segi bentuk. Bentuk pun tidak sama. Rasulullah diciptakan dari bentuk yang paling sempurna. Dari manusia, dari Adam sampai hari kiamat, bentuk yang paling semua ahsani takwim itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Rasulullah namanya Hassan bin Thabit. Sahabat Rasulullah bernama Hassan bin Thabit, penyair Nabi besar Muhammad dari kalangan sahabat. Beliau mensifatkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam syairnya, wa ahsanu minka lam taragattu ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini seorang yang melihat Nabi Muhammad dan ia mensifatkan bagaimana keindahan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, wa ahsanu minka, seorang yang lebih ahsan, lebih baik dari engkau ya Muhammad, lam taragattu ainun. Sungguh satu mata saat ini sebelumnya akan datang tidak akan pernah melihat ada seorang yang lebih baik dari engkau, lebih bagus dari engkau. Arti engkau adalah manusia yang paling bagus yang pernah dilihat oleh mata. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, seorang yang lebih indah, lebih gagah, lebih ganteng dari engkau ya Muhammad, lam talidin nisa'u, tidak akan pernah dilahirkan oleh seorang perempuan siapapun ia selain Aminah, bunda Nabi Agung Muhammad. Seorang perempuan tidak akan lagi pernah atau sebelumnya atau saat yang akan datang yang melahirkan seorang anak yang lebih indah, lebih gagah dari engkau ya Muhammad. Tidak ada, hanya Aminah, bundanya Nabi Agung Muhammad alaihi salam radhiyallahu ta'ala anha warḍaha. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan oleh Allah bersih, tidak ada aib, cacat, celah sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sebagaimana yang kau inginkan ya Rasulullah. Itu sahabat. Seakan-akan Rasulullah pesan, mataku seperti ini, bola matanya begini warnanya, terus di samping bola mata itu ada putih-putih yang bersih, ada merah-merah sedikit, alisnya seperti ini, mulutnya seperti ini, dan semuanya. Sampai Imam Qurtubi beliau mengatakan dalam salah satu karya beliau, Allah Subhanahu wa taala, kata beliau ini seorang imam, seorang ulama besar, dan ia termasuk salah satu pengarang tafsir Qurtubi. Disebutkan oleh Syekh Al-Muhaddis, seorang ahli hadis besar, Profesor Dr. Al-Allamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam karya beliau. Di antaranya Wasailul Wusul ila Syamailir Rusul. Beliau mengatakan, Imam Qurtubi mengatakan dalam karya beliau Fi Babis Shalah, beliau mengatakan
Allah Subhanahu wa taala tidak nampakkan kepada kita hakikat ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan karenanya Nabi Agung Muhammad. Kenapa beliau mengalaskan? Karena kalau Allah nampakkan hakikat yang karenanya Allah ciptakan Nabi Muhammad, maka mata kita tidak akan pernah mampu melihatnya. Bukan pendapat saya, pendapat seorang ulama besar. Bukan satu profesornya, wallahu alam berapa profesornya yang mengarang karya hadis dan lain sebagainya. Sampai sekarang diakui oleh ulama dunia. Dari masa beliau beratusan tahun yang lalu sampai sekarang diakui oleh dunia karya beliau. Orang ulama besar di masanya, Imam Qurtubi mengatakan seperti itu. Sekali lagi bukan saya yang mengatakan seperti itu, Imam Qurtubi mengatakan seperti itu. Kalau nampak hakikat yang Allah ciptakan karenanya Nabi Agung Muhammad, mata kita tidak akan mampu melihatnya. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Busiri dalam Qasidah Burdah. Beliau mengatakan kasyamsi tadharu fil ainaini min bu'udin saghiratan wa tuqillu tarfa min amami. Bagaikan matahari. Karena matahari kelihatan yang paling besar cahayanya dari yang lainnya. Bahkan bintang bulan itu namanya cahaya yang nampak dari mereka bias dari cahaya matahari. Bulan itu tidak punya cahaya, tapi cahaya yang ada pada rembulan bintang itu bias dari cahaya matahari, pantulan dari cahaya matahari. Mungkin bahasa kita ada bola lampu yang bisa menyimpan energi, sehingga kalau mati lampu nyala lampunya. Itu bulan seperti itu, bintang tidak punya cahaya, tapi cahaya yang mereka miliki itu karena pantulan cahaya mati yang diserapnya, cahaya matahari yang diserapnya, sehingga dia bercahaya. Hakikatnya cahaya matahari. Karena yang paling besar yang ada yang nampak dari cahaya matahari dan cahayanya amat sangat luar biasa, membuat mata silau melihatnya. Ulama mengatakan matahari itu kalau dibandingkan bumi besarnya lebih 100 kali lipat bumi besarnya matahari itu. Bukan 2-3 kali lipat. 100 kali lipat lebih besarnya namanya matahari itu daripada bumi kita ini. Dan matahari tempatnya itu di langit yang keempat. Karena langit ini seperti cahaya, seperti kaca. Allah ciptakan langit itu seperti kaca, tembus pandang ke atasnya. Tembus langit pertama, tembus ke langit yang kedua, langit kedua tembus ke langit yang ketiga, dan seterusnya. Itu langit. Bahannya seperti kaca, tembus pandang langit. Tempatnya di matahari yang keempat. Besarnya 100 kali lipat lebih daripada bumi. Matahari memancarkan cahaya yang silau, pada di langit yang keempat kita melihatnya silau. Membutuhkan namanya kacamata anti ultraviolet untuk kita bisa memandangnya, dan itu pun kita tidak bisa memandangnya 100% sempurna. Imam Busiri mengatakan kasyamsi, Nabi Muhammad bagaikan matahari, karena tidak ada lagi cahaya sesuatu yang bisa memancarkan cahaya yang lebih hebat dari matahari. Maka beliau mengatakan kasyamsi, Nabi Muhammad bagaikan matahari, tadharu lil ainaini min bu'udin, bisa nampak bagi kedua mata kita, untuk kedua mata kita dari kejauhan, jauh betul tempatnya. Wa tuqillu tarfa min amami, dan matahari kalau kita lihat dari depan kita akan membuat mata kita buta. Itu matahari yang cahayanya tidak lebih hebat dari cahaya Nabi Agung Muhammad. Matahari yang besar luar biasa 100 kali lipat lebih daripada bumi itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, seorang anak lahir kecil paling setengah meter atau mungkin lebih sedikit. Diceritakan oleh Bunda Nabi Muhammad Sayyidah Aminah dan oleh pembantu Sayyidah Aminah, Syafa ibunya Abdurrahman bin Auf. Mereka berdua yang melihat, menyaksikan cahaya yang memancar dari tubuh Nabi besar Muhammad yang mungil itu. Matahari kan 100 kali lipat lebih besar dari bumi. Ini seorang anak yang baru lahir mungil. Tidak sampai 1 meter, tidak sampai 1 meter ini anak, tapi memancarkan cahaya yang mereka mengatakan fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib.
Maka Syekh Syafa' mengatakan, maka menjadi terang benderanglah karena sebab lahirnya Nabi Muhammad. Darinya cahaya itu memancar masyrik maghrib, dari barat sampai timur, ufuk langit barat sampai timur memancar cahaya. Langit terang, bumi terang, seperti matahari. Tapi lebih hebat dari matahari, beliau mengatakan, hatta nadhartu ila ba'di qusurir Rum, sampai aku melihat dengan mataku, kata Syafa', sebagian istana atau bangunan yang besar yang ada di kota Romawi. Di malam hari, di dalam rumah, dikeliling oleh gunung-gunung yang ada di kota Mekah, yang sekarang bisa kita saksikan juga dengan kedua mata kepala kita, apalagi di masa bahari. Belum ada bangunan-bangunan yang banyak. Syafa', pelayan Nabi Muhammad ketika membantu proses kelahiran Nabi Muhammad, mengatakan, sampai aku melihat dengan mataku bangunan yang ada di kota Romawi. Ibu Nabi Muhammad mengatakan bahwa sampai aku melihat bangunan yang ada di kota Basra. Rasulullah mengatakan, ibundaku Aminah mengatakan, tatkala ia melahirkan aku, ia melihat, menyaksikan bumi ini terang benderang, dan dia mengatakan, aku melihat bangunan yang ada di kota Basra. Bunda, pelayan mengatakan bangunan di kota Romawi. Bangunan yang ada di kota Basra, Irak, tempat mereka melakukan perdagangan di sana, jarak sebulan. Tapi mereka mengatakan sebelumnya menjadi celanglah karena sebab beliau jarak dari barat sampai timur, artinya yang mereka lihat lebih daripada yang ada di Romawi dan Basra. Tapi karena mereka kenal dengan itu, mereka menyebutkan yang mereka kenal. Mereka tempuh jarak perjalanan untuk menuju Basra itu sebulan perjalanan baru sampai. Coba nanti kita di rumah di tengah hari, di siang hari di rumah, kita masuk di dalam rumah, ketika matahari terik, kita lihat tembus, bisakah kita melihat yang ada di balik tembok rumah kita atau di balik tirai rumah kita dengan cahaya matahari yang begitu luar biasa itu? Bisakah lihat yang di balik tembok? Atau andaikan kita ibaratkan matahari di atas sini, dengan cahaya matahari yang memancar itu, kira-kira kita bisakah melihat yang di balik dinding ini dengan cahaya matahari yang hebat itu? Cahaya Nabi Agung Muhammad bukan hanya balik dinding, dari barat sampai timur kelihatan dengan mata. Hebat matahari atau hebat Nabi Muhammad cahayanya? Yang Allah nyatakan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah sendiri mengatakan kepada kita, sungguh telah datang kepada kalian nurun, cahaya, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinyatakan dalam Maulid Habsyi, nuran faqa kulla nur, cahaya yang menandingi segala cahaya yang ada. Dalam Maulid Syaraf Al-An mengatakan, nurun fauqa kulla nur, cahaya di atas semua cahaya yang ada. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira samakah kita dengan Nabi Muhammad? Ketika kita lahir, menampakkan cahaya enggak? Atau ibu kita melihatkah bangunan yang ada di tetangga kita aja? Ketika Rasulullah lahir, cahaya yang dibawa oleh Rasulullah itu menyebabkan api yang ada di kota Persia, Iran sekarang, yang disembah karena tidak pernah padam selama 2000 tahun itu api. Ada riwayat tidak pernah padam itu api selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun. Allah cerita kepada kita lahirnya Nabi Isa. Ketika lahir Nabi Isa, api itu tidak padam. Padahal Nabi Isa lebih dekat dengan api itu tempatnya. Karena Nabi Isa di Palestina. Lebih dekat dengan Iran dari Nabi Agung Muhammad yang ada di kota Mekah. Kalau memang kita nyatakan 2000 tahun, ketika Allah ceritakan lahir Nabi Musa tidak menyebabkan api yang tidak padam selama 2000 tahun itu menjadi padam. Padahal Nabi Musa sekali begitu juga lebih dekat dengan api itu posisinya. Tapi Nabi Agung Muhammad tatkala beliau lahir di kota Mekah,
api yang tidak pernah padam selama 2000 tahun atau 1000 tahun kata ulama itu, yang tidak padam saat lahirnya Nabi Musa, Nabi Isa yang Allah ceritakan dalam kitab suci Al-Quran, kelahiran mereka, Nabi Muhammad ketika lahir, api yang disembah itu yang tidak pernah padam selama 1000 tahun itu padam dengan sendirinya. Sama kita dengan Nabi Agung Muhammad, samakah? Ketika lahir Nabi Muhammad, semua patung-patung yang ada di muka bumi ini, bukan hanya di kota Mekah, bahkan yang dicor semua berguguran. Nukisat wa nukisat asnamu syirkin banal haq wan jabas saba. Diceritakan, disebutkan oleh ulama dalam kitab Sirah Syama'il, ketika Rasulullah lahir, patung-patung yang ada di muka bumi ini, berhala-berhala, semua yang disembah itu berguguran jatuh. Sama dengan kita. Samakan dengan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh para ulama dalam kitab sirah, beliau tumbuh sehari seperti selainnya tumbuh dalam sebulan. Tumbuh Rasulullah sehari seperti yang selain Rasulullah itu tumbuh dalam sebulan, beliau hanya tumbuh dalam sehari. Sama kita dengan Nabi Agung Muhammad. Kira-kira kalau ada orang yang ngomong kita sama dengan Nabi Agung Muhammad, kira-kira orang ini waras atau tidak? Dari mana kesamaannya? Bahkan walaupun beliau manusia, Nabi Muhammad seperti kita, bentuk seperti kita, mata, kepala seperti kita, tapi sama kita dengan beliau. Sama dari segi namanya, dari segi bentuknya, tapi dari segi yang kenyataannya tidak sama. Beliau mendapat wahyu dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu melihat di belakang seperti beliau melihat di depan. Rasulullah mengatakan dalam sabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, "Atimur ruku' was sujud." Sempurnakanlah rukuk kalian, sujud kalian. Fa inni arakum min wara'i kama arakum min amami. Agama qala alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya aku melihat kalian di hadapanku, di mukaku, sama seperti aku melihat kalian di belakangku. Sama kita dengan Nabi Muhammad. Samakah? Kita lihatkah yang di belakang? Rasulullah melihat yang di belakang seperti beliau melihat yang di depan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama kita dengan Rasulullah. Dan berbagai macam yang ada. Sekali lagi, kalau ada orang siapapun ia mengatakan sama dengan Rasulullah, berarti tidak kenal Rasulullah, tidak pernah membaca siapa itu Rasulullah, tidak pernah mengkaji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ia mengkaji Rasulullah, mengerti Rasulullah, mengenal Rasulullah, mengatakan sama, berarti tidak waras. Siapapun orangnya, berarti tidak waras. Berarti tidak waras menyamakan dirinya dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Nabi Yusuf, beliau bercerita kepada kita umat. Beliau berjumpa dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Dan beliau cerita tentang indahnya, gagahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan, laqad utiya syatrul hasan. Beliau sampai menegaskan kepada kita umat, sungguh betul-betul ia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syatrul hasan, separuh daripada keindahan, hanya separuh. Karena keindahan yang sempurna hanya Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad. Nabi Yusuf separuhnya aja. Yang membuat perempuan-perempuan di masa beliau itu memotong-motong jarinya karena melihat gagahnya Nabi Yusuf, itu hanya separuh keindahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sama kita dengan Nabi Agung Muhammad? Tidak ada kesamaannya. Sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan, siapapun yang mengatakan itu, sehebat apapun ilmunya, setinggi apapun status sosialnya, titel yang didapatkan olehnya, berarti orang itu tidak waras. Tidak waras. Apalagi kalau ia membaca sejarah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tidak pernah membaca, ya maklum, tidak tahu, tidak ngerti, tidak paham. Bahasa kita bodoh atau bungul, makdur.
Atau namanya masih kita terimalah, dimaklumi, masih dimaklumi. Tapi kalau dia baca sejarah Nabi Agung Muhammad, tahu mengerti Nabi Agung Muhammad, kemudian mengatakan sama kita dengan Nabi Muhammad, berarti itu tidak waras. Wa istahabu ayatatajjabar rujul, disunnahkan, dianjurkan bagi seseorang laki untuk namanya memakai harum-haruman bima yadhar launu wa yakhfa, bima yadhar rih wa yakhfa launu, dengan sesuatu haruman yang nampak baunya, dan tersembunyi warnanya, seperti parfum yang ada. Itu wewangian bagi kaum laki-laki yang baiknya seperti itu. Wal mar'ah bidzalik, dan seorang perempuan berbeda dengannya. Yang perempuan itu harumnya itu yang nampak warnanya dan tidak nampak baunya. Itu perempuan. Ya seperti kita pakai gincu, terus warna-warna di pipinya dan lain sebagainya. Itu haruman bagi kaum perempuan. Nah, tidak dianjurkan bagi perempuan untuk pakai harum-haruman yang nampak baunya. Tidak dianjurkan. Kecuali tadi ya, kalau ia ingin hanya sekedar namanya menghilangkan bau tubuhnya atau pakaiannya. Dan haram bagi kaum perempuan memakai harum-haruman yang nampak baunya kalau ia niat untuk namanya dicium oleh lelaki yang bukan muhrimnya. Haram hukumnya. Tidak boleh. Secara syariat dan agama. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Dan saya baru menyebutkan sedikit kelebihan Nabi Muhammad ya, dari banyak. Karena kelebihan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, ketinggian kedudukan Nabi Muhammad, kesempurnaan Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu kecuali hanya Tuhannya Allah. Kita hanya tahu bayangannya aja. Kita tahu hanya bayangannya aja. Hakikatnya kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Dan semua ini termasuk ya yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad, dan termasuk khisalul fitrah. Namanya perilaku yang menunjukkan kesucian manusia. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi fitrah, suci. Artinya secara naluri dia senang dengan yang bersih, yang rapi. Maka ini ya, dianjurkan secara agama syariat, terutama oleh Nabi Agung Muhammad, untuk namanya kita menampakkan fitrah yang ada dalam namanya diri kita itu, dinampakkan dengan perbuatan sehingga kita pun suci. Nampak. Dari lahir, dari batin nampak ke lahir. Dan yang lahir itu juga menunjukkan, menampakkan yang batin. Allah alam. Fadhal, kalian ditanyakan. Kalau tidak kita tutup. Karena itu kita sebagai seseorang muslim wajib mengenal Nabi Agung Muhammad. Sadar atau tidak sadar, Allah kenalkan kita dalam setiap hadis malam itu paling tidak 5 kali, bahkan lebih dari itu. Bahkan tatkala kita menghadap Allah pun Allah kenalkan kita akan Nabi Agung Muhammad. Cuman kita tidak sadar. Ketika kita dipanggil untuk melaksanakan sholat, kita dikenalkan oleh Allah akan sosok agung Nabi Agung Muhammad. Bukankah ketika orang adzan mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksudnya?
Apa maksudnya? Apa hikmahnya? Banyak hikmah yang kita tahu, yang mungkin kita tidak tahu jauh lebih banyak dari yang kita tahu hikmahnya. Allah kenalkan sosok agung Nabi Muhammad kepada kita umat, agar kita selalu mawas diri, mengikuti jejak langkahnya, menauladani beliau semata sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti jejak langkahnya. Di setiap masjid, setiap musalla, dimanapun di muka bumi ini selalu dikumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan orang kafir pun dikenalkan akan sosok agung Nabi Muhammad dalam adzan itu. Karena yang mendengarkan adzan bukan hanya kita muslim, kafir pun mendengarkan adzan. Ya, kalau kita masih tidak mau berupaya mengenal Nabi Muhammad, tidak salah Allah, tidak salah Nabi Agung Muhammad, ya salah kita. Ketika kita beralasan di hadapan Allah tidak tahu dan sebagainya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alasan tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan kita dalam mengikuti dan mencintai Nabi Agung Muhammad, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang membuat kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Agung Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita selalu suci lahir batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan namanya ma'rifat, pengetahuan kepada setiap muslimah dimanapun mereka berada, dan selain mereka akan kemuliaan dan apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Agung Muhammad, sehingga mereka mengenal nabinya. Yang mana beliau Nabi Muhammad, Nabi orang muslim, Nabi orang kafir, suka atau tidak suka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan kita sekali lagi dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad dengan sempurna, sehingga kita di hadapan Allah menjadi hamba sempurna fi afya wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwal wal afat taqilina biha jamil hajat tahirina biha min jamil sayiat sarfana biha indaka ala darajat tuballighuna biha qasal ghayat min jamil khair fi al hayat wa ba'da al mamat. Allahumma ardina bi qada'ik sabirna ala bala'ik wa awzi'na shukran ni'maik wa rizqna barad afik wa halawat wa sallallahu ala abdika rasulika sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Rizqna kamal al mutaba'ati lahu zahiran nabatan fi afiyah salam bi rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.